Saudara-saudara, kita bersama-sama mengucap syukur Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama meneduhkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan dan keselamatan yang Tuhan beri kepada kami semua. Dan hari ini kami bersama-sama meneduhkan hidup kami, hati kami kepada Tuhan untuk mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Nahum, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15, dan juga 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Saudara-saudara, Nahum ini Tuhan memakainya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe saat itu. Kita tahu memang pasal 1 ayat 2 sampai ke 8 itu berbicara tentang murka Tuhan. Sedangkan pada ayat 15 yang merupakan bagian ayat 9 sampai 15 itu berbicara tentang Tuhan memberi pemulihan, Tuhan memberi damai sejahtera bagi umat Yehuda dan Niniwe yang melakukan sebuah pertobatan spiritual. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam kitab Nahum ini di mana murka Tuhan kepada umat Yehuda atau Israel dan Niniwe oleh karena memang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sering terjadinya perampasan hak, pelecehan seksual, jurang kaya dan miskin begitu kelihatan, diskriminatif terjadi. Karena itulah kita diajak oleh Tuhan untuk bersama-sama melakukan pertobatan spiritualitas, di mana spirit ini akan mengajak kita bersama bagaimana kita sebagai umat Tuhan, di mana telah diberikan damai sejahtera Tuhan, agar kita rasakan, kita alami, dan kita juga berlakukan, dan kita juga hadirkan kepada setiap orang yang kita jumpai. Tentulah damai sejahtera itu tidak bisa kita lepaskan dari keadilan. Damai tanpa keadilan tentulah itu tidak ada gunanya. Tetapi damai dan keadilan dapat berjumpa, dapat bertemu di dalam kasih sayang Tuhan bagi setiap umat. Karena Tuhan membuka pintu hatinya untuk setiap umat datang. Begitu juga umat Israel atau Yehuda dan Niniwe, Tuhan membuka hatinya untuk mereka bertobat ke jalan yang benar. Tuhan tidak pernah menghitung dosa kita. Nanti kita lihat misalnya 2 Korintus 5 ayat 18 untuk kesinambungan dua firman Tuhan ini. Karena itulah saudara-saudara, murka Tuhan itu hanya Tuhanlah yang dapat menggantikannya menjadi damai sejahtera Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama, setiap umat yang diberi kesempatan hidup tidak melawan kehendak Allah, tetapi justru melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita lakukan, bahkan membawa berita damai sejahtera bagi setiap orang, karena bersumber dari Allah sendiri. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang kedua
di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudara, ini adalah tugas kita bersama, sama seperti Rasul Paulus bersama kawan-kawannya, bagaimana selalu melakukan pemberitaan dan juga pelayanan, kesaksian dalam wujud perdamaian ini. Damai sejahtera Allah dirindukan oleh setiap umat, oleh setiap orang, oleh semua bangsa. Sama-sama dapat menciptakan perdamaian dunia yang didasari atas kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang menanggung segala beban dosa kita. Kita tidak lagi menjadi umat di bawah belenggu dosa, tetapi justru Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus mendamaikan kita. Kita telah dibebaskan dari utang dosa itu. Kita dibebaskan dari pelanggaran-pelanggaran kita. Kita juga dibebaskan dan dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kita bersama-sama, kita mensyukuri pekerjaan dan karya Tuhan untuk menyelamatkan kita, di mana Tuhan Yesus Kristus mendamaikan kita dan kita dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan, kematian, kebangkitan, dan kita diberi kehidupan yang kita adalah hamba Allah, bukan lagi hamba dosa itu, karena dosa kita telah diampuni dan ditebus oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama saudara kita melakukan Kidung Jemaat 387, ku heran Allah mau memberi. Bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk memberi dirinya agar kami ditebus, diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya dan anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Salam sehat dan doa, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.